Hello guys, welcome back to Investigation. By the way, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Gimana hari-harinya? By the way, aku ada dengan nuansa yang baru ya. Rambut hijau kayak tanaman nih, kayak tumbuhan. Tapi udah mulai agak luntur sih hijau-hijaunya. By the way, kali ini aku mau bahas tentang serial killer yang dijuluki The Smiley Face Killer. Kenapa dia dijuluki dengan nama The Smiley Face Killer? Apakah karena dia selalu tersenyum, gak pernah cemberut gitu? Jadi, The Smiley Face Killer merupakan serial killer yang diyakini aktif pada tahun 1997 hingga 2008 di Amerika. Kok diyakini sih? Tonton sampai habis ya. Pada satu dekade itu, polisi menemukan sekitar 45 hingga 50 mayat laki-laki berkulit putih yang seumuran anak kuliahan di sungai atau danau di lebih dari 25 kota dan 11 negara bagian. Luas banget sih itu wilayah aktifnya, dan masih belum pasti juga berapa jumlah korbannya karena dari researchnya ada yang bilang 45, ada yang bilang 50. Jadi kalian bisa research sendiri kalau mau. Nah, karena banyak kesamaan pada kematian misterius itu, sepasang mantan detektif Departemen Kepolisian New York, Kevin Gannon dan Anthony Duarte, menginvestigasi secara lebih rinci yang menyatakan kalau kematian itu saling terkait. Jadi mereka bilang kalau ada keterkaitan gitulah antara kematian yang satu dengan yang lainnya. Dari banyaknya tempat ditemukannya mayat, ditemukan juga grafiti yang tidak biasa, yaitu wajah senyum atau the smiley face. Makanya kenapa disebut the smiley face killer. Dan hal itu menjadi teorinya Gannon dan Duarte kalau emot tersebut merupakan panggilannya, dan mempercayai kasusnya itu kerjaan dari seorang pembunuh berantai atau mungkin grup pembunuh. Bisa jadi sih, karena wilayahnya yang luas kan, siapa tahu aja ada lebih dari satu pembunuh. Emot tersebut juga jadi semacam tanda tangan, tapi juga seperti ngejek polisi gitu kesannya. Kasus pertamanya terjadi pada tahun 1997 yang menimpa seorang mahasiswa Fordham University yang berusia 21 tahun bernama Patrick McNeil. Dia terakhir terlihat sedang mabuk bersama teman-temannya di Manhattan Bar. 2 bulan kemudian, tubuh setengah telanjangnya ditemukan di depan pintu masuk pelabuhan New York yang diyakini sebagai pembunuhan setelah diinvestigasi. Dari investigasinya, Gannon sama Duarte percaya kalau caranya itu si korban didekati atau disapa di dalam atau di luar bar saat mabuk. Lalu dibuat makin mabuk lagi dan dibawa ke suatu tempat. Baru disitulah korban disiksa hingga akhirnya dibunuh. Tubuh korban ditinggalkan di perairan terdekat untuk mengaburkan tanda memar yang ada pada tubuh korban dan membersihkan jejak DNA. Hal ini pun didukung oleh beberapa laporan yang menyatakan bahwa tenggelam bukanlah penyebab kematian yang sebenarnya. Terkadang seperti pada kasusnya McNeil, masih ada tanda ikatan samar yang ada pada kulitnya itu. Nah, berarti teori itu kan berasal dari 2 detektif itu kan. Lalu gimana menurut pihak berwajib sendiri nanggepinnya kayak gimana? Jadi mereka menolak teori itu sepenuhnya. Jadi mereka gak percaya tuh kalau The Smiley Face Killer itu ada. FBI sendiri menyatakan kalau gak ada cukup bukti dan bilang kalau sebagian besar kasusnya merupakan mati tenggelam karena alkohol, karena mabuk gitu. Departemen kepolisian setempat lainnya juga membuat pernyataan serupa yang meragukan kematian itu sengaja atau terhubung. Organisasi The Center for Homicide Research yang bukan merupakan otoritas pun mendukung teori pernyataan resmi kalau semua kematian itu merupakan kecelakaan terkait alkohol. Lalu mereka yang ngikutin teorinya The Smiley Face Killer berpendapat bahwa
campuran ketidakmampuan polisi, kemalasan untuk investigasi lebih lanjut, dan keinginan mereka untuk menekan kepanikan, jadi mereka nolak teorinya. Satu hal yang bikin kasus ini makin ngebingungin, gak semua kasusnya ada tanda grafitinya. Jadi yang percaya sama teorinya menyatakan kalau yang bertanggung jawab udah berhenti ninggalin grafiti di tempat kejadiannya. Sedangkan bagi yang nolak teorinya, ya ini dijadiin bukti kalau teori itu tuh gak berlaku. Lalu teori apa aja nih terkait The Smiley Face Killer ini? Ada banyak sih teorinya, mari kita bahas. Yang pertama ada an extreme prolific serial killer. Jadi prolific itu apa sih? Prolific itu bisa diartikan sebagai produktif. Jadi bisa dibilang kalau teori ini merujuk ke serial killer yang benar-benar produktif sampai bisa ngebunuh lebih dari 25 kota dalam masa aktifnya selama sekitar 1 dekade. Kalau benar berarti pembunuhannya merupakan seorang yang jenius banget sih, dan hati-hati banget orangnya. Cerdas banget pasti dia, bisa ngebunuh di lebih dari 25 kota dalam waktu 1 dekade. Yang kedua, ada teori a group of serial killers. Menurutku teori ini menarik sih, karena dengan area pembunuhannya yang luas, mungkin gak sih kalau pembunuhnya itu cuma 1 orang? Gimana kalau ternyata pembunuhannya dilakukan oleh sekelompok pembunuh yang kerja sama gitu? Terus penandanya itu apa? Ya simbol The Smiley Face itu sendiri. Duarte pun bilang ke CNN kalau gak mungkin itu dilakukan oleh 1 orang. Lalu yang ketiga ada teori a murderous cult. Kalian pasti sering banget dengar kata cult di film horor kan? Kultus atau sekte atau semacam grup pemujaan gitulah. Teori ini menurutku yang paling menarik karena ya masuk akal juga sih. Pembunuhannya terorganisir gitu, terus dilakukan secara konsisten dan disebut hampir ritualistik. Mungkin di tempat kejadiannya ditemukan sesuatu yang biasa buat ritual-ritual gitu, hingga disebut seperti itu. Beberapa sekte pun berada di balik pembunuhan yang sangat mirip dengan yang ditemukan oleh para investigator. Atau mungkin teori yang keempat yaitu unconnected murders. Mungkin memang kasus pembunuhan tapi nggak terhubung gitu. Pelakunya mungkin beda-beda, apalagi bukti-buktinya yang kurang banyak juga. Bisa aja korban ditenggelamkan karena dendam kan, dan seperti yang disebut sebelumnya, ngurangin jejak DNA. Aduh, jangan makin terus. Oke, karena sebelumnya hujan jadi ditunda dulu. Oke, sekarang udah nggak hujan, mari kita lanjut. Yang kelima ini ada teori geng. Teori ini mirip-mirip lah sama teori yang group killer tadi. Jadi pembunuhannya dilakukan oleh sebuah geng dan simbol mereka itu ya The Smiley Face itu. Lalu yang keenam ada suicide atau bunuh diri. Kalau teori ini bisa dibilang yang paling umum lah karena sudah banyak terjadi juga kan. Banyak juga kasus yang nggak terselesaikan akhirnya dinyatakan sebagai kasus bunuh diri. Teori ini masih mungkin lah karena kasusnya luas banget, dibagi dari 11 negara bagian. Lalu yang ketujuh ada accidental drownings atau kecelakaan tenggelam yang tidak disengaja. Mungkin gak sih kalau mereka itu gak sengaja jatuh terus tenggelam gitu? Tentu mungkin aja sih, karena banyak juga kok kalau kalian search di Google. Kalau menurutku sih teori ini kurang, tapi teori yang ini cukup logis lah. Yang kedelapan dan terakhir ada teori all or some the above. Mungkin semua teori sebelumnya atau beberapa teori sebelumnya itu benar. Jadi gimana maksudnya? Jadi bisa aja beberapa mungkin kasus random murders, beberapa kecelakaan, lalu beberapa merupakan kerjaan dari seseorang atau grup killer,
Begitupun dengan sekte ataupun geng atau bunuh diri, mungkin ada beberapa kasusnya yang terkait dengan itu. So, gimana menurut kalian setelah dengar? Apakah kalian percaya kalau the smiley face killer itu ada? Atau mungkin kalian kubu yang gak percaya kalau the smiley face killer itu ada? Kalau aku sih lebih percaya kasus-kasus pembunuhan itu merupakan kerjaan dari sebuah grup atau geng, karena lebih masuk akal aja sih. Jadi the smiley face killernya itu memang ada, tapi nggak cuma satu aja gitu, tapi lebih dari satu orang. Emang menarik sih kasus ini untuk dibahas karena banyak teorinya, dan sampai saat ini pun belum ada bukti yang cukup dan bukti yang kuat untuk sampai saat ini pun belum dapat dijelaskan dan belum dapat dibuktikan karena buktinya yang tidak kuat dan tidak banyak. Oke, segitu aja cerita untuk hari ini, kasus untuk hari ini. Kalau kalian ada saran kasus lainnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih telah mendengarkan, telah menonton sampai habis. See you in the next investigation. Bye-bye.